Masih tentang Warijan di Paseban Karsa. Setelah keluar dari lembah Segoro Geni dan berpisah dengan Sudiro, yakni gurunya Warijan, nanti juga saya akan bawakan, lalu Widanu dan Gatra Pawira, Wonorupo dan Wonogeni, Ki Condrowongso tidak langsung menuju dunia manusia. Tubuhnya yang masih menyimpan lelah dari pertarungan besar itu memang terlihat lemah, namun pikirannya kembali tertuju pada sebuah gelombang energi yang menembus jiwanya dan memanggil namanya. Ia mengenal gelombang itu dengan baik, sebuah energi yang tenang, berwibawa, namun menyimpan kegelisahan besar. Dalam sekejap, Ki Condrowongso menghilang dari tempatnya berdiri, melintas di antara celah-celah ruang gaib, hingga akhirnya tiba di sebuah dimensi lain yang penuh ketenangan. Di sana terhampar Wana Tirta Madya, alam gaib yang dipenuhi bukit hijau, aliran sungai yang bening, dan pepohonan besar yang daunnya berkilau seperti bebatuan permata. Di kaki salah satu bukit, di bawah pohon besar berusia ribuan tahun, seorang sosok bertubuh tegap dan tinggi duduk bersila dalam semedi. Sosok itu tidak lain adalah Joyowongso, anak dari Ki Condrowongso dan juga makhluk gaib yang pernah menjadi guru bagi Warijan. Namun berbeda dari biasanya, aura dari si anak Ki Condrowongso yakni Ananda Joyowongso kali ini terasa sangat pekat. Ada kegelisahan, kekosongan dan rasa kehilangan. Tanpa suara ia membuka mata ketika menyadari kedatangan bapaknya yakni Ki Condrowongso, dan langsung segera berdiri sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormatnya kepada sang ayah. "Joyowongso, pemalas yang sangat senang berada di tempat sunyi," ujar Ki Condrowongso sambil tersenyum dan menepuk pundak anaknya. "Aku pikir Romo sudah musnah di lembah itu, tapi ternyata Romo datang memenuhi panggilanku," balas Joyowongso sambil tersenyum. "Aku bukanlah makhluk penakut sepertimu, Le, dan oleh sebab itu aku masih bisa berdiri di hadapanmu, walaupun baru saja berhadapan dengan makhluk yang memiliki kekuatan besar," ujar Ki Condrowongso. "Aku bukan penakut, Romo, tapi aku hanya menjalankan perintah ibu untuk terus menjaga tempat yang sangat disayanginya ini," balas Joyowongso menjelaskan. "Kau memang anak yang berbakti, Le. Kau bisa terus menjalankan apa yang diminta ibumu. Lalu bagaimana dengan perintah yang aku berikan, Le? Apa kau juga menjalankannya seperti kau menjaga tempat ini?" tanya Ki Condrowongso dengan tatapan tajam. "Maafkan aku, Romo," balas Joyowongso sambil menundukkan kepalanya. "Bocah goblok, cepat ceritakan apa yang sedang terjadi pada pemuda itu." Yang dimaksud adalah Warijan, kata Ki Condrowongso dengan wajah yang mulai dipenuhi amarah. Dalam keteduhan Wana Tirta Madya, Joyowongso berdiri di hadapan Ki Condrowongso tanpa berani mengangkat wajah. Tubuhnya memang tampak lebih besar dari ayahnya, namun aura kemarahan dari Ki Condrowongso mulai terasa menekan jiwanya. Dengan perlahan, dia memulai penjelasannya sambil menahan setiap getar dalam sukmanya. Ia menceritakan bagaimana ia mengikuti jejak Warijan dari kejauhan dan merasa bangga melihat keteguhan pemuda itu dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang ditemuinya pada laku lampahnya. Warijan terlihat keras, teguh, dan suci dalam kehendaknya. Namun semua itu runtuh ketika dia memasuki sebuah hutan yang dijaga banyak makhluk gaib dan juga manusia bersenjata tajam yang kehendaknya telah dikendalikan. Awalnya dia mengira bisa membantu Warijan dengan menanamkan ajian Wisang Resi di dalam tubuhnya dan memintanya untuk menyerah pada sosok lelaki tua yang memiliki kesaktian tinggi itu, yakni Sarpajaya, agar dia selamat. Tapi semua rencananya sirna ketika Warijan meminum ramuan dari Sarpajaya biadab yang mengantarkan sebuah ajian hitam bernama Sukma Wiling yang mampu menghancurkan ajian Wisang Resi.
Mas Joyo menceritakan bagaimana energi hitam itu menyelimuti tubuh Warijan dan menenggelamkan kesadarannya, lalu menyeretnya ke tempat yang bahkan Mas Joyo tidak mampu masuki. Ajian Sukma Weling telah menutup semua lorong gaib seperti kain hitam yang menutup mata-mata. Ia mencoba menembus, mencoba memanggil, bahkan mencoba menarik Warijan dengan seluruh kemampuannya. Namun semuanya ditolak seperti ia hanyalah angin yang tidak berarti. Ia mengaku kepada Ki Condrowongso bahwa ia telah gagal menjaga Warijan, bahwa daya hitam itu bukan sekedar mengalahkan Wisang Resi, namun juga memutus hubungan jiwa antara dirinya dengan Warijan. Mas Joyo menyampaikan bahwa kekuatan itu bukan sekedar menguasai raga, tetapi berusaha menduduki sukma dan menjadikannya pintu bagi sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari kata malapetaka. Kalau begitu, tunjukkan padaku tempat terakhir di mana Warijan berada, Le, pinta Ki Condrowongso dengan tegas. Setelah permintaan itu diucapkan, Joyowongso menunduk dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya perlahan. Dari telapak tangannya memancar seberkas cahaya tipis yang merupakan jejak energi Warijan yang masih melekat seperti asap halus di pinggir kesadarannya. Cahaya itu berpendar, lalu membentuk garis panjang yang membelah udara di hadapan mereka. Garis itu bergetar, memecah ruang Wana Tirta Madya dan membuka sebuah lorong gaib yang tidak seharusnya dimasuki oleh sembarang makhluk. Ki Condrowongso melangkah lebih dulu. Setiap langkahnya menciptakan getar kecil pada permukaan tanah gaib, seakan alam sekitar memberi hormat pada kehadirannya. Joyowongso mengikuti di belakang, membawa sisa jejak energi Warijan sebagai penuntun. Lorong itu terasa dingin, namun bukan dingin yang mematikan, melainkan dingin yang lahir dari ruang yang tidak mengenal waktu. Ketika keduanya memasuki lorong itu, bentuk tubuh mereka perlahan memanjang, menyatu dengan angin, lalu berubah menjadi dua kabut gaib yang meluncur cepat di antara lapisan-lapisan dimensi. Mereka melewati batas alam seperti sepasang pedang yang berkilau. Jejak energi Warijan membawa mereka melewati hamparan dunia gaib yang pekat, tempat di mana bau anyir tercium begitu kuat. Kabut dingin yang lekat dan suara-suara samar dari makhluk tak berbentuk menciptakan jalan kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ki Condrowongso mulai merasakan tekanan itu. Energi liar menekan tubuhnya, seakan ada tangan tak terlihat yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun, makhluk gaib setua dirinya tidak mungkin ditahan oleh kekuatan semacam itu. Ia meremas udara di sekelilingnya dan seluruh lorong bergetar, menyerah pada wibawa yang jauh lebih tua dan lebih kokoh dibanding kegelapan yang mencoba menguasainya. Joyowongso mempercepat laju, memusatkan semua inderanya pada satu titik di ujung lorong. Cahaya penuntun di telapak tangannya semakin padam, tanda bahwa mereka mendekati dunia manusia. Tempat jejak energi Warijan mulai memudar karena ditutupi oleh selimut dari energi Sukma Weling. Dan setelah beberapa saat, kedua sosok makhluk gaib itu meluncur keluar dari kegelapan dan menjejakkan kaki di tanah dunia manusia. Angin dingin malam menyambut mereka. Aroma lembab, dedaunan basah, dan suara serangga malam mengalun pelan. Semua menandai bahwa mereka telah memasuki wilayah yang tidak lagi sepenuhnya aman. Ki Condrowongso berdiri tegak. Tubuhnya memancarkan aura tua yang membuat pepohonan di sekitar mereka bergoyang pelan meski tak ada angin. Joyowongso berdiri tepat di sisinya, menatap tanah di depan mereka yang dilingkupi bias kabut samar. Tempat terakhir Warijan terdeteksi sebelum kesadarannya ditelan oleh daya hitam yang begitu kuat. Di tempat inilah terakhir kali Warijan memanggilku. Melalui mustika galih kelor, Romo, ujar Joyowongso memecah keheningan malam. Di sini,
Dia sedang dikepung oleh beberapa orang bersenjata tajam dan seorang dukun sakti yang memiliki energi besar. Imbu Joyowongso menjelaskan yang dimaksud adalah Eyang Sarpajaya. Lalu apa yang kau lakukan, Le? Tanya Ki Condrowongso penasaran. Mengingat keadaannya yang sudah mengalami luka parah, aku memintanya menyerah dan menanamkan ajian Wisang Resi, Romo. Tapi aku tidak menyangka jika ajian itu dapat dihancurkan dengan ajian Sukma Weling yang akhirnya menguasai tubuh pemuda itu, jawab Joyowongso dengan wajah tertunduk. Namun belum sempat Ki Condrowongso menanggapi apa yang dikatakan oleh Joyowongso, tiba-tiba gelombang energi hitam meluncur ke arah mereka. Bersamaan dengan itu, dua bayangan besar merayap keluar dari kedalaman hutan. Bukan dengan langkah, tapi dengan geseran sukma yang membuat tanah di bawah mereka memucat seperti kehilangan daya. Makhluk-makhluk itu menjulang dengan tubuh mereka yang tersusun dari kabut hitam pekat yang terus berubah bentuk, seolah mereka adalah sesuatu yang belum selesai diciptakan. Mata mereka besar dan berwarna pucat, namun sorotnya tajam, menusuk langsung ke inti kesadaran. Mereka adalah para penjaga gaib dari hutan tempat di mana Sarpajaya menancapkan kekuasaannya. Makhluk dengan kekuatan besar yang bertugas menutup jalur bagi siapapun yang mencoba mendekati kegelapan dari Paseban Karsa. Dalam sekejap, kedua makhluk itu merentangkan tubuhnya, memanjang seperti selimut kegelapan yang turun dari langit. Tanpa peringatan, gelombang energi hitam yang sangat padat meledak dari tubuh mereka, menekan udara, menekan tanah, bahkan menekan ruang itu sendiri. Gelombang itu menghantam Ki Condrowongso dan Joyowongso bersamaan, menciptakan getar besar yang membuat pepohonan besar di sekitarnya berderak seperti tulang retak. Sekarang pergilah, Le. Kembalilah ke Wanatirta Madya. Aku tidak ingin kau terluka di tempat ini, ujar Ki Condrowongso dengan tenang. Tapi Romo, balas Joyowongso yang sudah bersiap dengan kekuatannya. Kau tidak perlu mengkhawatirkan diriku, Le, karena aku pernah berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk yang kesaktiannya lebih tinggi dari dua makhluk peliharaan ini, ujar Ki Condro sambil tersenyum. Kita akan menghadapinya bersama, Romo. Aku tidak ingin Romo menyebutku penakut hanya karena aku selalu berada di Wanatirta, balas Joyo dengan tegas. Tugasmu sudah selesai, Joyo. Sekarang kembalilah ke tempatmu. Ini perintah, Joyo, bukan permintaan, pinta Ki Condro. Aku yakin jika dari tempat ini aku bisa mencari di mana Warijan berada, imbuhnya sambil menganggukkan kepala. Tanpa ragu, Ki Condrowongso langsung memutar tongkat kayunya, yang kini terlihat lebih pendek dari sebelumnya. Akan tetapi, kekuatan besar dari putaran tongkat itu membuat energi hitam yang menekan perlahan mulai hancur. Apakah kau mau melihat kekuatanku, Le? Tanya Ki Condro yang membuat Joyo tersenyum. Sepertinya begitu, Romo. Daripada aku kembali ke Tirta Madya, lebih baik aku melihat penguasa hutan Balataru bertarung dengan makhluk-makhluk penjaga tempat ini, balas Joyowongso yang seketika itu juga melesat pergi dan menjauh dari medan pertempuran. Begitu Joyowongso melesat pergi, tanah di bawah Ki Condrowongso mulai bergetar. Dua makhluk penjaga yang sejak tadi hanya menekan dengan hawa kegelapan, kini bergerak lebih agresif. Tubuh mereka yang terbuat dari kabut hitam mengembang, memanjang, dan berubah bentuk seperti kabut yang sedang murka. Dari rongga di tubuh mereka muncul aliran energi kelabu yang berputar cepat, membentuk pusaran kegelapan yang siap menelan apapun yang berada di hadapannya. Ki Condrowongso berdiri sendirian di tengah lingkaran itu,
Tubuhnya tegak seperti tonggak tua yang tidak terpengaruh oleh badai. Tongkat kayunya berhenti berputar, namun cahaya samar dari serpihan energi yang terlepas darinya masih menari di udara, meninggalkan garis-garis tipis yang membelah ruang. Kekuatan gaibnya mulai menembus tanah, menciptakan gelombang halus yang merambat hingga ke akar-akar pepohonan di sekelilingnya. Makhluk pertama meluncur ke depan. Tubuhnya memanjang menjadi bilah hitam yang berputar. Setiap putaran memotong udara seperti pedang raksasa yang tak berbentuk. Hentakan energi itu menerjang Ki Condrowongso, membelah tanah di belakangnya dan meninggalkan bekas cakar yang menghitam. Namun serangan itu tidak membuat tubuh Ki Condrowongso bergerak sedikit pun. Gelombang kedua datang dari makhluk lainnya. Kali ini bukan serangan langsung, melainkan tekanan besar yang turun dari atas, seperti langit gelap yang jatuh. Energi itu menghantam Ki Condrowongso dengan keras, membuat permukaan tanah di sekelilingnya amblas, memasuki cekungan besar. Pohon-pohon di batas hutan bergoyang, beberapa di antaranya patah oleh tekanan yang tidak kasat mata. Ki Condrowongso mulai bergerak. Gerakannya lambat pada awalnya, tetapi setiap langkahnya memecah tekanan hitam yang menyelimutinya. Tongkat kayunya terangkat sedikit, namun udara di sekitarnya langsung pecah menjadi getaran-getaran tajam yang menembus tubuh makhluk penjaga itu. Makhluk pertama mengubah bentuknya lagi. Kali ini menjadi seperti rantai kabut yang hendak membelit tubuh Ki Condrowongso. Namun sebelum rantai itu menyentuhnya, Ki Condrowongso menghentak tanah dengan ujung tongkat. Ledakan cahaya halus menyebar dari bawah kakinya. Tidak keras, tidak mencolok, namun cukup untuk mematahkan jalinan kabut itu menjadi serpihan hitam yang berjatuhan seperti abu. Makhluk kedua mengerang tanpa suara. Tubuhnya menggulung kembali, membentuk bulatan besar layaknya bola api hitam. Dari pusat tubuhnya keluar semburan energi yang lebih pekat dan jauh lebih tua. Energi yang lahir dari perjanjian gaib kuno penjaga hutan ini. Serangan itu meluncur cepat, namun Ki Condrowongso mengangkat tongkat kayunya tinggi ke udara. Tongkat itu memanjang sekejap, menyerap energi dari tubuh Ki Condrowongso lalu menghantam tanah satu kali, yang membuat ruang di depan makhluk itu terbelah. Retakan halus terbentuk di udara, seperti kaca yang mulai retak oleh tekanan dalam. Dari retakan itu mengalir keluar semacam hisapan kuat yang menarik energi hitam makhluk penjaga tersebut. Pusaran itu menelan sebagian besar serangan sebelum Ki Condrowongso mengembalikan tongkatnya ke bentuk semula. Makhluk pertama mencoba menyerang kembali, namun Ki Condrowongso sudah bergerak mendahului. Ia melesat ke depan secepat kilat, dan dalam sekejap tongkat kayunya menyentuh titik di tengah tubuh makhluk itu. Titik yang tidak terlihat oleh mata manusia atau makhluk sembarangan. Titik itu seperti simpul energi yang menjaga bentuk mereka. Sentuhan kecil itu seperti tidak bertenaga, namun sudah cukup membuat makhluk gaib itu mengembang dan pecah dalam keheningan, lalu lenyap menjadi debu hitam yang terlempar oleh angin malam. Makhluk kedua meronta hebat, merasakan ikatan dengan kawannya terputus begitu saja. Tubuhnya memanjang ke segala arah, membentuk ribuan cabang kabut yang menukik ke arah Ki Condrowongso. Serangan itu liar dan tidak teratur, seperti binatang yang kehilangan kewarasannya. Ki Condrowongso melangkah sekali lagi. Tongkat kayunya diputar perlahan, namun dari putaran itu muncul pusaran angin halus yang menelan semua cabang kabut yang menyerangnya. Cabang-cabang kabut itu lebur, luluh, dan melayang ke udara sebagai serpihan kecil yang tidak lagi memiliki bentuk. Makhluk penjaga itu akhirnya menyusut. Tubuhnya mengecil dari gumpalan hitam raksasa menjadi sosok kabut tipis yang bergetar. Dengan hilangnya kekuatan utamanya, ia terguling mundur, kehilangan bentuk, kehilangan arah, hingga akhirnya tercerai dan menghilang ke dalam gelap hutan.
Ketika semuanya berakhir, keheningan kembali turun. Ki Condrowongso berdiri di tengah lingkaran tanah yang terbelah, dikelilingi oleh puing-puing energi yang pelan-pelan menghilang seperti asap. Ia menunduk sejenak, merasakan aliran halus yang tersisa dari energi murni Warijan. Jejak itu tidak lagi samar dan tidak jauh dari tempatnya berada. "Panjenengan memang makhluk sakti dan sangat kuat, Romo," ujar Joyo yang kembali berada di samping Ki Condro. "Kau tidak perlu memujiku, makhluk bodoh," balas Ki Condro sambil mengetukkan tongkat kayunya ke arah kepala Joyo Wongso. "Sekarang coba kau telusuri sisa energi murni milik Warijan," imbuhnya lagi dengan wajah geram. "Aku sudah tahu, Romo. Sekarang ikuti aku," balas Joyo yang langsung melesat pergi. Tanpa menunggu, Ki Condro pun ikut melesat menuju ke sebuah kawasan yang tidak pernah dilalui makhluk biasa. Hutan itu diam, pekat, dan terbungkus hawa dingin yang menusuk, seolah kehidupan di dalamnya telah ditelan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan di tengah-tengah kepekatan tersebut, berdirilah sebuah rumah panggung tua yang retak pada banyak sisinya. Dari sela-sela lantainya mengalir kabut hitam tipis yang tak berhenti bergerak, tanda adanya kekuatan hitam yang masih bekerja di dalamnya. Tanpa menunggu, Ki Condrowongso melangkah ke depan dan melepaskan amarahnya. Gelombang gaib yang lahir dari pusat tubuhnya menyapu tanah hutan dan menerjang rumah panggung itu. Tiang-tiang kayu rumah yang berlumut hitam mengerang, bergetar hebat, dan energi gelap yang menyelimutinya runtuh, tersapu bersih oleh letupan daya gaibnya. Kabut hitam yang menggantung di bawah lantai rumah pecah menjadi serpihan debu dan menghilang tanpa arah. Penjaga-penjaga gaib lain segera muncul dari balik akar-akar tua yang melilit tanah. Tubuh mereka memanjang dari bayangan, merangkak naik dengan gerakan patah-patah, seperti boneka mati yang dipaksa hidup kembali. Mereka berjumlah banyak dengan mata kosong yang menyala pucat, terikat oleh perintah untuk menjaga tempat ritual, sekaligus penjara mematikan bagi para calon tumbal. Namun amukan Ki Condrowongso tidak memberi mereka kesempatan. Dengan satu hentakan tongkatnya, gelombang energi tak terlihat menghempas seluruh penjaga itu sekaligus. Tubuh mereka melengkung, patah, lalu pecah menjadi kabut yang terseret angin dingin malam. Sisa-sisa kekuatan rumah panggung runtuh bersamaan dengan tumbangnya seluruh penjaga gaib rendah itu. Namun dari balik reruntuhan kabut, muncul 4 sosok lain yang lebih padat, lebih besar, dan lebih tua dari penjaga-penjaga sebelumnya. Mereka tidak terbentuk dari kabut semata, tetapi dari energi-energi yang memiliki kekuatan besar. Tubuh mereka tinggi, dengan wajah-wajah yang terlihat sangat mengerikan bagi manusia biasa. 4 makhluk sakti itu berdiri membentuk pagar raksasa, mengurung Ki Condrowongso dan Joyo Wongso dalam lingkaran sempit. Udara di sekitar mereka berubah padat, seperti ditarik oleh tekanan besar dari keempat penjaga tersebut. Tanah bergetar, pepohonan menunduk oleh berat energi yang mereka lepaskan. Jejak murni Warijan masih terasa jelas di balik rumah panggung itu, namun kini terhalang oleh keempat sosok penjaga gaib yang menjadi benteng terakhir dari tempat persembunyian calon tumbal Sarpajaya. Ki Condrowongso maju selangkah, dan hutan tempat mereka berada itu merespon dengan retakan halus di udara. Tongkat kayunya terangkat perlahan, menandai bahwa amarahnya belum mereda. Jaya Wongso berdiri di belakangnya, bersiap untuk bertarung dalam diam. Keempat makhluk itu bergerak serempak, memperlihatkan kekuatan mereka yang jauh melampaui penjaga-penjaga sebelumnya. Gelombang energi tebal turun dari langit hutan, menghimpit tanah dan menjebak Ki Condrowongso serta Jaya Wongso dalam tekanan luar biasa.
Namun inilah medan yang ditunggu oleh Ki Condrawongso. Medan yang memanggil naluri lamanya sebagai makhluk gaib yang tak mudah ditundukkan. Keheningan hutan pecah seketika saat keempat makhluk sakti itu melesatkan energi hitam ke arah Ki Condrawongso. Serangan itu bukan hanya serangan fisik, tetapi tekanan gaib yang menghantam ruang dan menekan seluruh dimensi di sekelilingnya. Ki Condrawongso berdiri tanpa bergeser. Tongkat kayunya berputar lambat, namun putaran itu melahirkan pusaran kecil yang mengoyak udara. Ketika serangan pertama menghantam, pusaran itu meledak tanpa suara, merobek bayangan-bayangan tajam tersebut sebelum mencapai tubuhnya. Namun dua makhluk lain menembus celah serpihan, menerjangnya dengan tenaga yang cukup untuk merobohkan bukit kecil. Ki Condrawongso mengangkat tongkatnya, menghentikan dua serangan itu dengan satu gerakan. Tanah di bawahnya menghentak, membentuk pecahan cekungan yang memanjang hingga ke akar-akar hutan. Energi yang keluar dari tongkat itu menahan dua makhluk sakti tersebut. Namun, dua makhluk lain meluncur dari atas, menjatuhkan kekuatan mereka yang membentuk kubah raksasa di atas tubuh Ki Condrawongso. Kubah itu menekan dengan brutal, meremukkan batang-batang pohon besar seperti ranting kecil. Namun Ki Condrawongso hanya merundukkan tubuhnya sedikit, lalu menghentakkan tongkat ke tanah. Dari hentakan itu lahir gelombang gaib yang mengalir seperti kilat ke segala arah. Kubah energi hitam itu langsung pecah, menghamburkan serpihan energi liar ke udara, membuat seluruh hutan bergetar seperti gong raksasa yang dipukul keras. Keempat makhluk itu terpental mundur, namun tidak hancur. Mereka menyerang kembali dengan serangan berbeda. Dua makhluk merubah wujudnya menjadi sosok tinggi kekar, sementara dua lain menyelimuti tubuh mereka sebagai baju perang. Penggabungan itu melahirkan dua raksasa gaib yang jauh lebih kuat dari wujud sebelumnya. Tanah di bawah telapak kaki mereka retak dan tenggelam beberapa jengkal. Dengan langkah yang menghancurkan bumi, dua raksasa itu meluncur ke depan. Ki Condrawongso menggerakkan tangan kirinya sambil merapal mantra ajian sakti dan memanggil serpihan-serpihan energi yang tersisa dari pertempuran sebelumnya. Serpihan itu menyatu di sekitar tubuhnya, membentuk lapisan tipis cahaya yang menyelubunginya. Ketika tinju makhluk besar itu menghantam lapisan tersebut, benturan yang terjadi memekakkan seluruh sudut hutan. Pohon-pohon roboh, tanah terangkat dan terhempas seperti ombak. Namun Ki Condro tak bergeser satu langkah pun. Dengan satu putaran tongkat, ia melepaskan ledakan cahaya samar yang merambat ke tubuh raksasa tersebut. Cahaya itu tidak meledak keluar, melainkan menghujam masuk dan menembus lapisan energi gaib makhluk itu dan menghancurkan struktur dalam dari kekuatan mereka. Salah satu dari makhluk besar itu meledak menjadi pusaran kabut hitam. Kabut itu berusaha berkumpul kembali, namun Ki Condrawongso menghentakkan tongkatnya sekali lagi dan hentakan yang menimbulkan gelombang energi besar itu menghancurkan seluruh pusaran lalu menyingkirkan makhluk itu dari wujudnya. Makhluk gaib kedua mengerahkan seluruh kekuatannya, melepaskan inti energi kuno yang menyala merah bara. Inti kekuatan itu mengalirkan daya hancur yang cukup untuk meretakkan batas-batas hutan. Dalam sekejap, tubuh makhluk itu berubah menjadi tombak panjang raksasa yang menukik tajam ke arah Ki Condrawongso. Namun tongkat kayu sederhana di tangan Ki Condro memanjang dalam satu kedipan mata. Bentuknya berubah menjadi tongkat tombak gaib yang berkilau keemasan, menahan serangan itu sebelum sempat menembus pertahanannya. Dua kekuatan bertabrakan, menimbulkan gelombang kejut yang menyapu seluruh hutan dan merobohkan pepohonan di sekitarnya. Ki Condrawongso meremas gagang tongkatnya, dan dengan satu putaran kecil ia memelintir serangan raksasa itu, membalikkan aliran energi tombak gaib tersebut. Makhluk itu terpuntir, energinya tercerai dari intinya, lalu hancur dalam letupan yang cukup memekakan telinga manusia. Di saat Ki Condrawongso menghancurkan 4 makhluk gaib penjaga di sekitar Joglo Alit,
ledakan gaib itu merambat ke seluruh penjuru hutan. Gelombang kekuatannya memecahkan keheningan malam dan mengguncang keseimbangan seluruh wilayah. Bersamaan dengan itu, beberapa orang yang menjadi kaki tangan Sarpajaya yang bertugas menjaga dan melindungi rumah panggung itu seketika tersentak. Mereka bukanlah manusia biasa. Tubuh mereka ditempa oleh ajian-ajian berat, dan setiap gerak mereka memancarkan hawa gaib yang keras dan tajam. Tidak lama kemudian, orang-orang itu muncul dari balik pepohonan, melesat dengan kecepatan di atas manusia biasa. Pakaian mereka bergetar oleh tekanan tenaga dalam, sementara tanah di bawah pijakan mereka retak kecil setiap kali mereka bergerak. Mereka segera melihat Joyo yang berdiri tidak jauh dari Ki Condrowongso, sosok makhluk gaib muda yang aura kekuatannya masih membara. Tanpa menunggu, keenam orang itu mengangkat tangan, lalu menyebar dan membentuk formasi untuk mengepung Joyo. Otot-otot mereka menegang, garis wajah mereka memadat, dan ilmu ajian tingkat tinggi yang mereka kuasai mulai bangkit seperti badai yang disulut dari pusat tubuh. Tanpa sedikit pun basa-basi, mereka melesatkan ilmu ajian tingkat tinggi secara bersamaan. Semburan cahaya merah pekat menghantam udara terlebih dahulu. Hawa panasnya melumerkan dedaunan di sekeliling Joyo Wongso. Lalu disusul aliran energi tajam berwarna biru gelap yang menyerupai bilah pedang panjang, bergerak dari kiri dan kanan menutup jalur pergerakan makhluk gaib itu. Dari arah belakang, dua orang sakti melepaskan ajian tingkat tinggi yang membuat udara terbelah seperti tirai kain raksasa. Namun Joyo masih terlihat tenang. Energi murninya bangkit perlahan, seperti kabut putih yang memadat menjadi bentuk yang sangat nyata. Ketika semburan cahaya merah menghantamnya, tubuh Mas Joyo seketika berubah menjadi aliran kabut tipis. Serangan itu menembus kabut itu tanpa memengaruhi kekuatannya. Dalam bentuk kabut itu, Joyo Wongso melesat memanjang, menyelinap keluar dari jerat ajian para manusia sakti tersebut. Dan ketika wujudnya kembali memadat di udara, kecepatan gerakannya meningkat tajam seperti kilat tanpa suara. Salah satu dari 6 manusia sakti itu merasakan kehadiran Joyo Wongso tepat di belakangnya. Namun sebelum ia sempat memutar tubuh atau menarik tenaga dalamnya, pukulan gaib Joyo Wongso menembus punggungnya. Tidak ada suara, tidak ada teriakan, tapi tubuh manusia sakti itu langsung ambruk dan seluruh tenaga dalamnya porak-poranda dalam sekejap. 5 orang lainnya langsung bereaksi, membentuk pertahanan. 2 dari mereka menghunus bilah keris hitam dan melepaskan ajian pelindung gaib. Sementara 3 lainnya melesatkan ajian yang memecah udara menjadi belasan bilah cahaya emas. Namun Joyo Wongso tidak menahan diri. Ia melesat ke depan, menghantam dinding hitam itu dengan kedua telapak tangannya. Benturan itu tidak menimbulkan cahaya keras, tetapi menghasilkan retakan gaib yang menyebar cepat pada permukaan pelindung gaib. Dan dalam beberapa detik berikutnya, energi pelindung itu pecah, lalu meledak menjadi serpihan energi yang terpental ratusan langkah. Ledakan itu menghantam 2 manusia sakti yang membangun pagar pelindung gaib tersebut. Bilah keris mereka terpental, seiring dengan tubuh mereka yang terhempas keras dan membentur pohon besar hingga tumbang. Nafas mereka terhenti sesaat dan tenaga dalam mereka menyusut drastis. 3 orang lainnya menyadari bahaya besar yang mereka hadapi dan mereka menggabungkan serangan. Ajian yang mereka gunakan perlahan memadat, membentuk pusaran raksasa bersimbol merah. Pusaran itu mengembang seperti mata badai, menyedot segala energi kehidupan di sekitarnya. Tanah meretakkan diri, daun-daun kering tercabut dari pohon, dan udara bergetar hebat. Joyo Wongso berdiri tegak, tubuhnya memadat sempurna. Ia menurunkan pusat energinya ke dalam tanah, seperti akar gaib yang menembus bumi, dan membangkitkan kekuatannya yang sangat jarang dia gunakan. Dalam hitungan detik, auranya meledak. Kabut putih tebal menyelimuti tubuhnya, membentuk lapisan-lapisan energi yang berputar. Ketika pusaran dari ajian pemutus sukma yang dilesakkan ketiga orang itu menukik ke arahnya,
Jaya Wongso mengangkat tangan kanannya ke depan. Hawa gaib keluar dari telapak tangannya, bukan sebagai ledakan, tetapi sebagai gelombang halus yang langsung menghancurkan dasar ajian tersebut. Pusaran itu remuk, dan dari dalamnya hancur seperti tembikar rapuh yang dipukul dari pusatnya. 3 manusia sakti terakhir tertegun sesaat sebelum mereka tersapu arus balik kekuatan mereka sendiri. Tubuh mereka terbelah oleh tekanan energi yang tidak terkendali. Tenaga dalam mereka habis dalam sekejap, dan tubuh mereka terhempas ke tanah tanpa sempat menjerit. Ketika kabut mereda dan hutan kembali diam, Jaya Wongso menatap Joglo Alit yang berdiri seperti bayangan hitam di tengah reruntuhan energi gaib. Di dalam rumah panggung itu, suara tangis ketakutan mulai terdengar lirih dan penuh keputusasaan. Tangis itu bukan hanya suara manusia, tetapi suara jiwa yang terperangkap terlalu lama dalam kegelapan. Ki Condrawongso melangkah lebih dulu. Debu halus dari pertempurannya dengan 4 makhluk sakti masih berjatuhan dari jubahnya. Tanah yang ia pijak menggeliat seolah mengenal kekuatan dirinya sebagai penguasa gaib wilayah tertentu. Setiap langkahnya menimbulkan riak energi, mendorong sisa-sisa aura hitam yang masih menggantung di udara. Jaya Wongso mengikuti dari belakang. Tubuhnya masih memancarkan sisa kabut putih yang belum sepenuhnya menghilang setelah pertarungan melawan 6 manusia sakti. Setiap helai kabut itu bergerak gelisah, seakan mencoba meraba hawa gelap yang keluar dari Joglo Alit. Tangga kayu menuju rumah panggung itu berderak pelan ketika Ki Condrawongso melintas. Gerakan itu bukan berasal dari kayu yang tua, tetapi dari energi halus yang dipasang Sarpajaya. Energi itu mulai melemah setelah para penjaganya dibinasakan. Udara di sekitar rumah panggung menjadi lebih pekat, dan hawa lembab bercampur bau kitah tua menyelimuti rongga hidung, membawa aroma kengerian yang telah lama tinggal di sini. Tidak lama kemudian, Ki Condrawongso dan Jaya Wongso sudah berada di ruangan besar yang biasa digunakan sebagai ruang ritual. Akan tetapi, ruangan itu terlihat kosong. Jaya Wongso mengedarkan pandangannya ke sekitar, dan dia dapat merasakan aura dari manusia yang sedang ketakutan dan bahkan putus asa. Tanpa ragu, mereka terus menelusuri ruang-ruang sempit di rumah itu. Dan di bagian lain rumah, cahaya samar dari celah dinding memperlihatkan puluhan anyaman bambu yang disusun sebagai bilik-bilik kecil, yang setiap bilik berisi 1 atau 2 anak laki-laki dan perempuan yang wajahnya pucat oleh ketakutan dan kelaparan. Mata mereka menatap kosong ke arah Ki Condro dan Joyo yang mulai menampakkan diri. Beberapa tubuh kecil itu bergetar hebat, tidak mampu membedakan apakah 2 makhluk gaib yang kini menjelma menjadi seorang lelaki tua dan pemuda yang bertubuh tegap itu adalah penyelamat atau penghancur lain yang siap mengambil nyawa mereka. "Sepertinya Warijan sudah tidak ada di tempat ini, Romo," ujar Joyo dengan wajah tertunduk. "Dan aku sangat yakin anak-anak ini adalah calon tumbal dari lelaki tua yang telah mengalahkan Warijan," imbuh Jaya Wongso sambil menatap ke arah tempat di mana anak-anak itu dikurung. "Lalu kemana kita harus mencarinya, Joyo?" tanya Ki Condrawongso sambil memejamkan matanya. "Aku sendiri tidak tahu, Romo," balas Joyo dengan suara pelan. "Kalau begitu, aku akan memberi pelajaran orang-orang yang masih ada di tempat ini," balas Ki Condrawongso dengan tatapan tajam sambil berjalan ke arah ruang depan. Di sisi lain, beberapa orang penjaga biasa yang tidak mampu melihat keberadaan Ki Condro maupun Joyo mulai gemetar ketakutan. Malam yang semula hanya diselimuti kesejukan hutan, kini berubah menjadi ruang gelap yang menekan dada. Angin yang berhembus di antara pepohonan membawa aroma asing, seperti sisa-sisa kematian yang baru saja terjadi di balik pandangan manusia. Suasana mencekam itu makin terasa ketika hawa yang tak terlihat melintas di atas kepala mereka, menyentuh kulit seperti jari-jari dingin dari sesuatu yang bukan manusia. Para penjaga itu merasakan bulu kuduk mereka berdiri,
seolah sedang diawasi dari segala arah oleh mata-mata gaib yang tak berwujud. Suara-suara aneh, gema auman makhluk-makhluk gaib yang telah dimusnahkan oleh Ki Condrawongso terus berputar dalam benak mereka, meski tidak satu pun dari mereka yang melihat langsung apa yang terjadi di luar rumah panggung itu. Beberapa penjaga yang memiliki kemampuan khusus pun tidak terlihat. Orang-orang yang dimaksud adalah mereka yang telah dihabisi Jaya Wangsa. Orang-orang yang menjadi pelindung dari para penjaga biasa yang tidak memiliki kemampuan spiritual. Kesunyian mendadak merayap cepat, menghapus semua suara hutan. Hanya jantung para penjaga di tempat itu yang berdetak keras, menandakan bahwa malam tersebut bukan lagi malam biasa, melainkan malam di mana sesuatu yang jauh lebih besar dari kemampuan mereka sedang berjalan di dalam rumah itu. Ketakutan para penjaga itu semakin menjadi-jadi ketika cahaya obor tiba-tiba padam satu persatu. Tidak ada angin keras, tidak ada hujan, namun api seolah dipaksa padam oleh sesuatu yang melintas di sekitarnya. Kegelapan menutup mata mereka, dan kabut tipis yang tidak biasanya muncul di tengah ketakutan malam itu. Jantung mereka berdetak semakin kencang. Beberapa dari mereka mencoba memanggil rekan-rekannya, namun suara mereka seperti diserap oleh udara. Tidak ada gema, tidak ada jawaban, bahkan daun-daun pun tidak bergerak, seolah hutan menahan nafas, menyimak sesuatu yang sedang mendekat. Di antara pepohonan, udara tiba-tiba bergetar pelan. Getaran itu begitu halus, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri dan membuat sendi lutut mulai lemas. Tubuh-tubuh manusia yang tidak memiliki penglihatan gaib itu seolah menangkap bayangan hitam yang melintas cepat, namun tidak jelas bentuknya, tetapi cukup untuk membuat mereka mundur dengan langkah goyah. Beberapa penjaga mencoba menajamkan penglihatan mereka, berharap apa yang mereka lihat hanyalah bayangan hewan malam. Tetapi yang mereka rasakan justru sebaliknya. Ada kekosongan, seakan ruang antara pepohonan disobek oleh sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik, namun beratnya seperti gunung. Kemudian terdengar suara dentuman halus, seperti kayu tua yang dipukul dari dalam. Suara itu hanya sekali, tapi cukup untuk membuat beberapa penjaga langsung memegang senjata mereka dengan tangan gemetar. Mereka mulai menyadari bahwa apapun yang datang ke rumah panggung itu, apapun yang memadamkan obor, dan apapun yang mengguncang udara, sekarang sedang mengancam keselamatan mereka. Hutan menjadi semakin sunyi, sunyi yang tidak wajar, sunyi yang hanya muncul ketika para makhluk gaib berkuasa penuh. Daun-daun seakan menutup suara mereka, serangga berhenti berbunyi dan tanah kehilangan getarannya. Para penjaga itu perlahan berkumpul, membentuk lingkaran tak teratur, mencoba saling melihat satu sama lain dalam gelap. Namun di balik lingkaran itu, bayangan lebih besar mulai bergerak, tidak terlihat oleh mata manusia, namun cukup untuk mengubah hawa di sekitar menjadi jauh lebih berat. Dan secara perlahan, satu persatu dari mereka mulai merasakan tekanan pada dada, bukan serangan fisik, tetapi tekanan gaib yang memaksa tubuh mereka membungkuk, seolah memerintahkan mereka untuk sujud kepada sesuatu yang tidak mereka pahami. Di atas mereka, di antara balok-balok tinggi joglo alit, Ki Condro dan Joyo bergerak tanpa suara dan tanpa wujud yang dapat dipahami manusia. Sekarang hanya ada satu cara untuk mengetahui di mana Warijan berada, Joyo. Kita akan merasuki tubuh salah satu mereka, dan setelah itu kita paksa mereka menceritakan apa yang ada di tempat ini dan di mana Warijan berada, ujar Ki Condrawongso dengan tegas. Baik Romo, balas Jaya Wangsa dengan mantap. Nantikan ya pertarungan Warijan, Prabajaya, Arya Soma dan anak-anak Eyang Sarpajaya nanti ya. Ini pasti Ki Condrawongso akan bantu Warijan kan? Coba nanti kita cari tahu saja di bagian berikutnya, hanya di Tony AFS. Terima kasih Bang Untung penulisnya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.